Ibnu Abbas serupa dengan Ibnu Zubair bahwa mereka sama-sama menemui Rasulullah dan bergaul dengannya selagi masih kecil. Dan Rasulullah wafat sebelum Ibnu Abbas mencapai usia dewasa. Tetapi ia seorang lain yang di waktu kecil telah mendapat kerangka kepahlawanan dan prinsip-prinsip kehidupan dari Rasulullah SAW yang mengutamakan dan mendidiknya serta mengajarinya hikmat yang murni. Dan dengan keteguhan iman dan kekuatan akhlak serta melimpahnya ilmunya, Ibnu Abbas mencapai kedudukan tinggi di lingkungan tokoh-tokoh sekeliling Rasul. Ia adalah putra Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, paman Rasulullah, digelari Habar atau Kiai, atau lengkapnya Kiai Umat, suatu gelar yang hanya dapat dicapainya karena otaknya yang cerdas, hatinya yang mulia dan pengetahuannya yang luas. Dari kecilnya, Ibnu Abbas telah mengetahui jalan hidup yang akan ditempuhnya, dan ia lebih mengetahuinya lagi ketika pada suatu hari Rasulullah menariknya ke dekatnya selagi ia masih kecil itu dan menepuk-nepuk bahunya serta mendoakannya, "Ya Allah, berilah ilmu agama yang mendalam dan ajarkanlah kepadanya ta'wil." Kemudian berturut-turut pula datangnya kesempatan di mana Rasulullah mengulang-ulang doa tadi bagi Abdullah bin Abbas sebagai saudara sepupunya itu. Dan ketika itu ia mengertilah bahwa ia diciptakan untuk ilmu dan pengetahuan. Sementara persiapan otaknya mendorongnya pula dengan kuat untuk menempuh jalan ini, karena walaupun di saat Rasulullah SAW wafat itu usianya belum lagi lebih dari 13 tahun, tetapi sedari kecilnya ia tak pernah satu hari pun lewat tanpa ia menghadiri majelis Rasulullah dan menghafalkan apa yang diucapkannya. Dan setelah kepergian Rasulullah ke Rafiqul A'la, Ibnu Abbas mempelajari sungguh-sungguh dari sahabat-sahabat Rasul yang pertama apa-apa yang input didengar dan dipelajarinya dari Rasulullah sendiri. Suatu tanda tanya, ingin mengetahui dan ingin bertanya terpatri dalam dirinya. Maka setiap kedengaran olehnya seseorang yang mengetahui suatu ilmu atau menghafalkan hadis, segeralah ia menemuinya dan belajar kepadanya. Dan otaknya yang encer lagi tidak mau puas itu mendorongnya untuk meneliti apa yang didengarnya, hingga tidak saja ia menumpahkan perhatian terhadap mengumpulkan ilmu pengetahuan semata, tapi juga untuk meneliti dan menyelidiki sumber-sumbernya. Pernah ia menceritakan pengalamannya, "Pernah aku bertanya kepada 30 orang sahabat Rasul SAW mengenai suatu masalah dan bagaimana keinginannya yang amat besar untuk mendapatkan suatu ilmu. Digambarkannya kepada kita sebagai berikut. Tatkala Rasulullah SAW wafat, katakan kepada salah seorang pemuda Ansor, 'Marilah kita bertanya kepada sahabat Rasulullah. Sekarang ini mereka hampir semuanya sedang berkumpul.' Jawab pemuda Ansor itu, 'Aneh sekali kamu ini, hai Ibnu Abbas. Apakah kamu kira orang-orang akan membutuhkanmu? Padahal di kalangan mereka sebagai kan lihat banyak terdapat sahabat Rasulullah.' Demikianlah ia tak mau diajak, tetapi aku tetap pergi bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Pernah aku mendapatkan satu hadis dari seseorang. Dengan cara kudatangi rumahnya. Kebetulan ia sedang tidur siang. Kubentangkan kainku di muka pintunya, lalu duduk menunggu, sementara angin menerbangkan debu kepadaku, sampai akhirnya ia bangun dan keluar mendapatiku. Maka katanya, 'Hai saudara sepupu Rasulullah, apa maksud kedatanganmu?'
Kenapa tidak kamu suruh saja orang kepadaku agar aku datang kepadamu?" "Tidak," ujarku. "Bahkan akulah yang harus datang mengunjungi Anda." Kemudian kutanyakanlah kepadanya sebuah hadis dan aku belajar daripadanya. Demikianlah pemuda kita yang agung ini bertanya, kemudian bertanya dan bertanya lagi. Lalu dicarinya jawaban dengan teliti, dan dikajinya dengan seksama dan dianalisanya dengan pikiran yang berlian. Dari hari ke hari pengetahuannya dan ilmu yang dimilikinya berkembang dan tumbuh, hingga dalam usianya yang muda belia telah cukup dimilikinya hikmat dari orang-orang tua, dan disadapnya ketenangan dan kebersihan pikiran mereka, sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikannya kawan bermusyawarah pada setiap urusan penting dan menggelarkannya pemuda tua. Pada suatu hari ditanyakan orang kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini?" Jawabnya, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir." Maka dengan lidahnya yang selalu bertanya dan pikirannya yang tak jemu-jemunya meneliti, serta dengan kerendahan hati dan pandai yang bergaul, jadilah Ibnu Abbas sebagai kiai umat ini. Sa'ad bin Abi Waqqas melukiskannya dengan kalimat-kalimat seperti ini, "Tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti, lebih tajam berfikir dan lebih banyak dapat menyerap ilmu dan lebih luas sifat santunnya dari Ibnu Abbas. Dan sungguh kulihat Umar memanggilnya dalam urusan-urusan pelik, padahal sekelilingnya terdapat peserta Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Maka tampillah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar pun tak hendak melampaui apa katanya. Ketika membicarakannya, Ubaidillah bin Utbah berkata, "Tidak seorang pun yang lebih tahu tentang hadis yang diterimanya dari Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas. Dan tak kulihat orang yang lebih mengetahui tentang putusan Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam pengadilan daripadanya. Begitu pula tak ada yang lebih mendalami pengertiannya daripadanya. Sungguh ia telah menyediakan waktu untuk mengajarkan fikih suatu hari, tafsir satu hari, riwayat dan strategi perang satu hari, syair satu hari, dan tarikh serta kebudayaan bangsa Arab satu hari. Serta tak ada yang lebih tahu tentang syair, bahasa Arab, tafsir Quran, ilmu hisab, dan pembagian pusaka daripadanya. Dan tidak seorang alim pun yang pergi duduk ke dekatnya kecuali hormat kepadanya, serta tidak seorang pun yang bertanya kecuali mendapatkan jawaban daripadanya." Seorang muslim penduduk Basrah melukiskannya pula sebagai berikut. Ia mengambil 3 perkara dan meninggalkan 3 perkara. 1. Menarik hati pendengar apabila ia berbicara. 2. Memperhatikan setiap ucapan pembicara. 3. Memilih yang teringan apabila memutuskan perkara. Kemudian ia meninggalkan 3 perkara. 1. Menjauhi sifat mengambil muka. 2. Menjauhi orang-orang yang rendah budi. 3. Menjauhi setiap perbuatan dosa. Sebagaimana kita telah paparkan bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang menguasai dan mendalami berbagai ilmu, maka ia pun menjadi tepatan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Berbondong-bondong orang datang dari berbagai penjuru negeri Islam untuk mengikuti pendidikan dan mendalami ilmu pengetahuan. Di samping ingatannya yang kuat bahkan luar biasa itu, Ibnu Abbas memiliki pula kecerdasan dan kepintaran yang istimewa. Alasan yang dikemukakannya bagaikan cahaya matahari, menembus ke dalam kalbu, menghidupkan cahaya iman. Dan dalam percakapan atau berdialog, tidak saja ia membuat lawannya terdiam, mengerti dan menerima alasan yang dikemukakannya,
tetapi juga menyebabkannya dia terpesona karena manisnya susunan kata dan keahliannya berbicara. Dan bagaimanapun juga banyaknya ilmu dan tepatnya alasan, tetapi diskusi atau tukar pikiran itu baginya tidak lain hanyalah sebagai suatu siasat yang paling ampuh untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran. Dan memang telah lama ia ditabuti oleh kaum Khawarij karena logikanya yang tepat dan tajam. Pada suatu hari, ia diutus oleh Imam Ali kepada sekelompok besar dari mereka. Maka terjadilah di antaranya dengan mereka percakapan yang amat mempesona, di mana Ibnu Abbas mengarahkan pembicaraan serta menyodorkan alasan dengan cara yang menakjubkan. Dari percakapan yang panjang itu, kita cukup mengutip cuplikan berikut. Tanya Ibnu Abbas, hal-hal apakah yang menyebabkan tuan-tuan menaruh dendam terhadap Ali? Ujar mereka, ada 3 hal yang menyebabkan kebencian kami padanya. Pertama, dalam agama Allah ia bertahkim kepada manusia, padahal Allah berfirman, tak ada hukum kecuali bagi Allah. Kedua, ia berperang, tetapi tidak menawan pihak musuh dan tidak pula mengambil harta rampasan. Seandainya pihak lawan itu orang-orang kafir, berarti harta mereka itu halal. Sebaliknya, bila mereka orang-orang beriman, maka haramlah darahnya. Dan ketiga, waktu bertahkim, ia rela menanggalkan sifat Amirul Mukminin dari dirinya demi mengabulkan tuntutan lawannya. Maka jika ia sudah tidak jadi amir atau kepala bagi orang-orang mukmin lagi, berarti ia menjadi kepala bagi orang-orang kafir. Lamunan-lamunan mereka itu dipatahkan oleh Ibnu Abbas. Katanya, mengenai perkataan tuan-tuan bahwa ia bertahkim kepada manusia dalam agama Allah, maka apa salahnya? Bukankah Allah telah berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sewaktu kalian dalam ihram. Barang siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka hendaklah ia membayar denda berupa binatang ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuhnya itu, yang untuk menetapkannya diputuskan oleh 2 orang yang adil di antara kalian sebagai rahimnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 95. Nah, atas nama Allah cobalah jawab, manakah yang lebih penting, bertahkim kepada manusia demi menjaga darah kaum muslimin, ataukah bertahkim kepada mereka mengenai seekor kelinci yang harganya 1/4 dirham? Para pemimpin Khawarij itu tertegun menghadapi logika tajam dan tuntas itu. Kemudian kiai umat ini melanjutkan bantahannya tentang ucapan tuan-tuan bahwa ia perang tetapi tidak melakukan penawanan dan merebut harta rampasan. Apakah tuan-tuan menghendaki agar ia mengambil Aisyah istri Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin itu sebagai tawanan dan pakaian berkabungnya sebagai barang rampasan? Di sini wajah orang-orang itu menjadi merah padam karena main, lain menutupin muka mereka dengan tangan. Sementara Ibnu Abbas beralih kepada soal yang ketiga, katanya, adapun ucapan tuan-tuan bahwa ia rela menanggalkan sifat Amirul Mukminin dari dirinya sampai selesainya tahkim, maka dengarlah oleh tuan-tuan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di hari Hudaybiyah, yakni ketika ia mengimlakkan surat perjanjian yang telah tercapai antaranya dengan orang-orang Quraisy. Katanya kepada penulis, tulislah, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba utusan Quraisy menyela, demi Allah, seandainya kami mengakuimu sebagai Rasulullah, tentulah kami tidak menghalangimu ke Baitullah dan tidak pula akan memeraimu. Maka tulislah, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah kepada mereka, demi Allah, sesungguhnya saya ini Rasulullah walaupun kamu tak hendak mengakuinya.
Lalu kepada penulis surat perjanjian itu diperintahkannya, tulislah apa yang mereka kehendaki. Tulis, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Demikianlah dengan cara yang menarik dan menakjubkan ini berlangsung soal jawab antara Ibnu Abbas dan golongan Khawarij. Hingga belum lagi tukar pikiran itu selesai, 20.000 orang di antara mereka bangkit serentak, menyatakan kepuasan mereka terhadap keterangan-keterangan Ibnu Abbas dan sekaligus memakluman penarikan diri mereka dari memusuhi Imam Ali. Ibnu Abbas tidak saja memiliki kekayaan besar berupa ilmu pengetahuan semata, tapi di samping itu ia memiliki pula kekayaan yang lebih besar lagi, yakni etika ilmu serta akhlak para ulama. Dalam kedermawanan dan sifat pemurahnya, ia bagaikan imam dengan panji-panjinya, dilimpahkan ruhnya, harta bendanya kepada manusia, persis sebagaimana ia melimpah ruahkannya ilmunya kepada mereka. Orang-orang yang sesama dengannya pernah menceritakan dirinya sebagai berikut. Tidak sebuah rumah pun kita temui yang lebih banyak makanan, minuman, buah-buahan. Begitupun ilmu pengetahuannya dari rumah Ibnu Abbas. Di samping itu, ia seorang yang berhati suci dan berjiwa bersih, tidak menaruh dendam atau kebencian kepada siapapun juga. Keinginannya yang tidak pernah menjadi kenyang ialah harapannya agar setiap orang, baik yang dikenalnya atau tidak, beroleh kebaikan. Katanya mengenai dirinya, setiap aku mengetahui suatu ayat dari kitabullah, aku berharap kiranya semua manusia mengetahui seperti apa yang aku ketahui itu. Dan setiap aku mendengarkan seorang hakim di antara hakim-hakim Islam melaksanakan keadilan dan memutus suatu perkara dengan adil, maka aku merasa gembira dan turut mendoakannya. Padahal tak ada hubungannya perkara antara aku dengannya. Dan setiap aku mendengar turunnya hujan yang menimpa bumi muslimin, aku merasa bahagia. Padahal tidak seekor pun binatang ternakku yang digembalakan di bumi tersebut. Ia seorang ahli ibadah yang tekun beribadah dan rajin bertaubat, sering bangun di tengah malam dan syaum di waktu siang, dan seolah-olah kedua matanya telah hafal akan jalan yang dilalui oleh air matanya di kedua pipinya, karena seringnya ia menangis, baik dikala ia sholat maupun sewaktu membaca Al-Quran. Dan ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang memuat berita duka atau ancaman, apalagi mengenai maut dan saat dibangkitkan, maka isapnya bertambah keras dan sedu-sedanya menjadi-jadi. Di samping semua itu, ia juga seorang yang berani, berpikiran sehat dan teguh memegang amanat. Dalam perselisihan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, ia mempunyai beberapa pendapat yang menakjubkan, tingginya kecerdasan dan banyaknya akal serta siasatnya. Ia lebih mementingkan perdamaian dari peperangan, lebih banyak berusaha dengan jalan lemah lembut daripada kekerasan, dan menggunakan pikiran daripada paksaan. Tatkala Husain radhiyallahu anhu bermaksud hendak pergi ke Irak untuk memerangi Ziyad dan Yazid, Ibnu Abbas menasihati Husain, memegang tangannya dan berusaha sekuat daya untuk menghalanginya. Dan tatkala ia mendengar kematiannya, ia amat terpukul dan tidak keluar rumah karena amat dukanya. Dan di setiap pertentangan yang timbul antara muslim dengan muslim tak ada dilakukan oleh Ibnu Abbas selain mengacungkan bendera perdamaian, berlunak lembut dan melenyapkan kesalahpahaman. Benar-benar ia ikut terjun dalam peperangan di pihak Imam Ali terhadap Muawiyah. Tetapi hal itu dilakukannya tiada lain hanyalah sebagai tamparan keras yang wajib dilakukan terhadap penggerak perpecahan yang mengancam keutuhan agama dan kesatuan umat. Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas, dipenuhi dunianya dengan ilmu dan hikmat.
dan disebarkan di antara umat buah nasihat dan ketakwaannya. Dan pada usianya yang ke-71 tahun, ia terpanggil untuk menemui Tuhannya yang Maha Agung. Maka Taif pun menyaksikan perarakan besar, di mana seorang mukmin diiringkan menuju surganya. Dan tatkala tubuh kasamnya mendapatkan tempat yang aman dalam kuburnya, angkasa bagai berguncang disebabkan gema janji Allah yang hak. Wahai jiwa yang aman tentram, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam lingkungan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.